Ini adalah gambar yang biasa ada ketika anak-anak Katolik belajar tentang agama. Setelah makan pohon itu, maka mereka berdua jatuh ke dalam dosa. Pengetahuan pertama yang mereka dapat adalah mereka telanjang. Maka mereka mengambil dedaunan daripada surga, menutupi kemudian aurat-auratnya, kemudian bersembunyi di balik semak-semak. Bedanya sama Islam adalah justru ketika makan, syaitan itu kemudian membuka auratnya. Setelah kemudian menutupi auratnya, setelah itu kemudian petang itu mereka mendengar Tuhan Allah berjalan di dalam taman, lalu mereka berdua bersembunyi di antara pohon-pohon supaya tidak kelihatan oleh Tuhan. Kemudian Tuhannya datang lalu berkata pada laki-laki, "Di manakah engkau?" Setelah berkata begitu, kemudian laki-laki berkata pada Tuhan, "Saya bersembunyi karena saya takut, karena saya telanjang." Lalu kemudian Tuhan bilang, "Kamu makan buah yang saya larang untuk engkau makan ya?" Maka kemudian laki-laki menjawab, "Bukan saya. Perempuan yang engkau berikan untuk menemani saya, dia yang memberi buah itu kepada saya, lalu saya memakannya." Pertanyaannya, itu jawaban ngaku atau ngeles? Perempuan ditanya, "Kenapa engkau lakukan itu?" "Saya ditipu ular, jadi saya makan buah itu." Itu ngaku atau ngeles? Pelajaran pertama, ngeles itu bukan ajaran kita. Jadi kalau Anda kerjaannya ngeles itu bisa bahaya, tambah masalah antum. Kenapa telat? Karena hari ini takdirnya saya datang telat, Pak. Oh, besok bosnya bilang, "Hari ini juga Anda dipecat takdirnya." Jadi Tuhan Maha Besar, semuanya dihukum. Sesuai dengan Tuhan Allah berkata pada ular itu, "Engkau akan dihukum karena perbuatanmu, dari segala binatang hanya engkau yang harus menanggung kutukan ini. Sekarang kau menjala dengan perutmu, makan debu seumur hidupmu. Engkau dan perempuan saling membenci, perempuan akan menghancurkan kepalamu dan engkau akan menggigit tumit perempuan." Jelas ini hukuman buat ular. Padahal kesian ya ular ya. Ular kan tadi kan dirasuki setan. Dia kan nggak ngerti apa-apa. Setannya pergi, dia kena batunya gitu kan ya. Kesian. Lalu untuk perempuan juga dapat masalah. Apa masalahnya? Ini hukuman buat perempuan. Tuhan berkata pada perempuan, "Aku akan menambah kesakitanmu selagi engkau hamil dan pada waktu engkau melahirkan. Tapi meskipun demikian engkau tetap birahi pada suamimu dan engkau akan tunduk kepada dia." Artinya adalah apa? Hamil, melahirkan. Dalam ajaran agama Katolik, Kristen adalah bagian daripada hukuman Tuhan. Bisa difahami. Tahun 1000 orang Islam sudah menemukan anestesi, obat penahan rasa sakit. Dan pada waktu itu di Eropa banyak perempuan yang meninggal gara-gara melahirkan nggak bisa nanggung rasa sakit. Maka diperkenalkan anestesi ke Eropa, ditolak mentah-mentah oleh pendeta-pendetanya dengan kata-kata apa? Karena obat anestesi itu bid'ah, bahasa mereka, heretik. Karena perempuan yang melahirkan harus merasakan rasa sakit, itu perintah daripada Tuhan. Paham? Jadi sakit ketika melahirkan, yang sakit banget itu ibu, itu adalah hukuman buat perempuan yang harusnya disyukuri oleh orang yang lain, kan itu kan ya? Syukurin, gara-gara lu bandel di surga dulu, maka lu kena hukuman ini. Bisa difahami teman-teman sekalian. Ngomong-ngomong, melahirkan sama disunat lebih sakit mana? Lebih sakit mana? Oh, nggak tahu, lebih sakit disunat. Buktinya apa? Itu orang-orang yang disunat sekali, bapak-bapak nggak berani lagi. Nah, ibu-ibu melahirkan sekali nggak kapok-kapok aja. Ya itu guyonan saja. Nah, berbeda dengan orang-orang muslim. Orang muslim ketika dia hamil itu justru bukan sebuah hal yang tabu, bukan sebuah hal yang hukuman. Tapi Masya Allah, Rasul berkata, jangankan hamil sakitnya. Ketika seorang muslim itu ketusuk duri di jalan pun itu sudah menggugur dosanya. Kalau saya dia ikhlas kepada Allah, apalagi melahirkan. Maka ulama berkata, wajar ketika seorang perempuan melahirkan, ketika dia merasa sakit ketika pembukaan pertama, dosa-dosa berguguran daripada dia terus menerus, semakin sakit semakin berguguran. Ketika bayinya lahir dalam keadaan fitrah, maka ibunya balik dalam keadaan fitrah. Enak ya, makanya ibu-ibu nggak kapok-kapok, gitu kan ya. Lah kenapa? Karena bayinya lahir fitrah, dia pun ikut fitrah juga. Seandainya kalau anaknya meninggal gimana? Kalau anaknya meninggal, dia ikhlas karena Allah, sabar karena ini memang Allah yang memberi, Allah yang kemudian yang mengambil, maka anaknya menunggu dia nanti di surganya Allah insya Allah. Kalau ibunya meninggal gimana? Ibunya meninggal dengan pahala mati syahid. Nah kalau dua-duanya meninggal, bapaknya kawin lagi. Jelas ya? Bagi laki-laki seperti apa? Bagi laki-laki, maka dia harus bekerja keras seumur hidupnya sampai dia mati. Karena itu adalah hukuman buat laki-laki. Hukuman buat ular ada, hukuman buat perempuan ada, hukuman buat laki-laki ada. Urusannya selesai? Dimaafkan? Tidak. Kemudian Tuhan berkata pada malaikat-malaikatnya, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu seperti kita, tahu tentang yang baik dan tahu tentang yang jahat, karena sudah makan buah pengetahuan. Maka jangan sampai lagi dia mengulurkan tangannya makan dari buah pohon kehidupan, karena kalau dia memakannya, dia bakal hidup untuk selama-lamanya alias abadi. Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden, mengusahakan tanah di mana dia diambil, menghalau manusia. Di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub. Kerub dalam bahasa Inggris cherubim. Cherubim itu kalau Anda ketik di Google, ini nanti akan muncul malaikat yang kepalanya singa, badannya manusia, membawa pedang menyambar-nyambar tuh, dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Seperti apa? Ya kira-kira lightsaber, kira-kira gitu ya. Nah, jadi untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, kenapa? Tuhan belum memaafkan. Dari situlah muncul kisah Tree of Life. Sering main game? Oh, enggak ada yang main game. Saya lahir tahun 80-an, yang tahun 80-an. Yang main PS1? Tahu Legend of Legaia? Tree of Life ada. Baca Harry Potter? Tahu The Philosopher's Stone? Itu adalah nama lain daripada The Tree of Life, yang bikin hidup abadi. Karena kalau bisa makan, bisa jadi hidup abadi. Banyak sekali film-film dari Tree of Life dan sebagainya. Pernah nonton film Avatar? Ada yang pohon besar banget itu, Yggdrasil itu, Tree of Life, itu diambil juga dari sana. Jadi mereka sampai sekarang nyari Tree of Life. Lah kenapa? Kalau makan itu bisa kemudian hidup abadi. Dan mereka kira hidup abadi itu adalah bahagia.